Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum pewarisan. Dalam KUH Perdata, hukum pewarisan diatur dalam buku 2 KUH Perdata. Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal yang dimulai dari pasal 830 sampai dengan pasal 1130 KUH Perdata. Kemudian apakah itu yang dimaksud dengan hukum waris? Hukum waris adalah hukum yang membahas tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Selanjutnya, hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan yang disebabkan wafatnya seseorang yang mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Bagian yang diterima serta hubungan antara ahli waris dan pihak ketiga. Bahwa hukum kewarisan adalah hukum-hukum atau aturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada siapa kekayaan tersebut. Sedangkan KUH Perdata sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan penjelasan tentang hukum kewarisan. Hanya saja pada pasal 830 menyatakan bahwa kewarisan hanya berlangsung disebabkan oleh kematian. Jadi, harta peninggalan terbuka untuk dapat diwarisi kalau pewaris sudah meninggal dunia. Pasal 830 KUH Perdata. Dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi. Pasal 836 KUH Perdata. Kemudian yang kedua, unsur pewarisan menurut KUH Perdata. Ada 3. Yang pertama adalah pewaris atau disebut headletter. Apabila merujuk pada pasal 830 KUH Perdata, banyak kalangan menyebutkan bahwa pewaris yaitu setiap orang yang sudah meninggal dunia. Karena hukum waris tidak akan dipersoalkan kalau beliau yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan harta benda, maka unsur yang mutlak harus dipenuhi untuk layak disebut pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. Adapun syarat terjadinya pewarisan dalam KUH Perdata untuk memperoleh warisan yaitu yang pertama adalah syarat yang berhubungan dengan pewaris untuk terjadinya pewarisan, maka si pewaris harus sudah meninggal dunia atau mati, sebagaimana disebutkan dalam pasal 830 KUH Perdata. Matinya pewaris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 1. Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh atau mati hakiki, yaitu dapat dibuktikan dengan panca indera bahwa ia benar-benar telah mati. 2. Mati demi hukum, dinyatakan oleh pengadilan, yaitu tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati. Kemudian syarat yang berhubungan dengan ahli waris yaitu adalah seseorang yang berhak atas harta peninggalan sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan 1. Hidup secara nyata, yaitu dia menurut kenyataan memang masih hidup dapat dibuktikan dengan panca indera. 2. Hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya. Pasal 1 ayat 2 KUH Perdata. Menurut KUH Perdata, adapun prinsip dari pewarisan adalah 1. Harta warisan yang terbuka dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadinya suatu kematian. Pasal 830 KUH Perdata. Yang kedua, adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri dari pewaris. Pasal 832 KUH Perdata. Dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami istri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewarisnya. Yang kedua adalah kemudian yang kedua adalah ahli waris atau disebut dengan F-genam. Ahli waris atau disebut dengan F-genam adalah semua pihak yang berhak menerima warisan. Dalam KUH Perdata, yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga yang sah maupun di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup paling lama. Pasal 832 KUH Perdata.
Selanjutnya pada pasal 833 KUH Perdata disebutkan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia, sehingga ada dua syarat untuk menjadi ahli waris, yaitu: 1. Ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang adalah yang berhak menerima warisan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ahli waris ini diatur dalam pasal 832 KUH Perdata. Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga, baik sah maupun di luar nikah, suami atau istri yang hidup paling lama. Bila mana baik keluarga saudara maupun si hidup paling lama di antara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal menjadi milik negara, yang mana berwajib akan dilunasi segala utangnya. Semua harta peninggalan mencukupi untuk itu. Ahli waris karena hubungan darah ini ditegaskan kembali dalam pasal 852 KUH Perdata. Dalam hal ini, warisan seorang suami atau istri yang telah meninggal terlebih dahulu, suami atau istri yang ditinggal mati dalam menerapkan ketentuan bab ini disamakan dengan seseorang anak sah dan orang yang meninggal dunia, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami istri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu, suami atau istri yang tidak boleh mewarisi lebih dari bagian terkecil yang diterima oleh adalah seseorang dari anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal terlebih dahulu. Dan bagaimanapun juga bagian warisan istri atau suami itu tidak boleh melebihi 1/4 dari harta peninggalan si pewaris. Pasal 852B KUH Perdata, bila suami atau istri yang hidup terlama kembali warisan dengan orang lain yang bukan anak-anak atau keturunan yang lebih lanjut dan perkawinan yang dahulu, maka ia berwenang untuk mengambil bagian dari dirinya, sebagian atau separuhnya. Ahli waris yang ditentukan oleh wasiat. Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan karena adanya wasiat atau testamen dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkannya dalam surat wasiat. Dalam pasal 875 KUH Perdata dijelaskan surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dicabut kembali. Untuk mendapatkan atau menerima warisan, ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu: 1. Pewaris telah meninggal dunia. 2. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan pasal 2 KUH Perdata, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah ada sebagaimana bila mana kepentingan si anak menghendakinya. Apabila ia meninggal saat melahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya dan hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewarisi. Yang ketiga, seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewarisi dalam maksud ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seseorang yang tidak patut mewarisi karena kematian atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris. Yang ketiga, ada warisan. Menurut hukum barat dalam DW, yang dimaksud warisan adalah harta kekayaan atau fee morgan berupa aktiva atau pasif atau hak-hak kewajiban dan bernilai uang yang akan beralih dari pewaris yang telah wafat kepada para waris pria atau wanita. Itulah 3 unsur waris. Jika salah satu dari unsur tersebut tidak ada, maka mewarisi pun tidak bisa dilakukan ataupun dibagikan. Ahli waris dan besarnya bagian menurut KUH Perdata di dalam KUH Perdata mengenal 4 golongan ahli waris yang berhak atas harta warisan, dengan maksud bahwa apabila ada golongan-golongan yang lain tidak berhak mendapatkan harta warisan, dan apabila golongan ke-1 tidak ada, maka golongan kedua saja. Demikianlah penjelasan saya mengenai hukum pewarisan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.